Generasi sandwich diartikan sebagai generasi yang terjebak di tengah. Maksudnya, ia hidup dengan masih memiliki orang tua dan juga sudah memiliki anak. Mendengar kata sandwich, hal pertama yang ada di pikiran kita pastinya sebuah roti berlapis yang biasa kita makan sebagai sarapan ya kids. Eits, tunggu dulu. Tapi dalam pembahasan kali ini, sandwich di sini akan membahas soal beragam generasi dan ternyata salah satunya disebut generasi sandwich. Semakin penasaran kan apa itu generasi sandwich dan generasi usia berapa saja yang masuk sebagai generasi sandwich? Yuk kita kulik sama-sama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sebelum kita masuk ke generasi sandwich, kita harus paham dulu tentang macam-macam generasi. Generasi itu ada baby boomer, generasi Y, generasi Z, generasi milenium, generasi alpha, dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan usia dan tahun kapan kita dilahirkan. Nah, istilah generasi sandwich ini bermula dari seorang pekerja sosial bernama Dorothy Miller yang menulis sebuah buku berjudul The Sandwich Generation: Adult Childhood on the Aging. Pengertian generasi sandwich. Kalau kita mengenal sandwich sebagai makanan, pastinya kita tahu kalau sandwich itu merupakan roti berlapis-lapis yang terdiri dari berbagai isian sayur, daging, keju, dan lainnya. Begitu juga dengan generasi sandwich. Generasi ini digambarkan sebagai isian sandwich yang memiliki beban atau tanggungan ganda, yakni generasi yang ada di atas dan di bawahnya. Generasi sandwich diartikan sebagai generasi yang terjebak di tengah. Maksudnya, ia hidup dengan masih memiliki orang tua dan juga sudah memiliki anak. Mereka disebut terjebak karena memiliki tanggung jawab untuk mendukung orang tua serta anaknya yang sudah memasuki usia dewasa, baik secara keuangan, fisik, maupun emosional. Generasi sandwich juga memiliki panggilan lainnya, yaitu generasi pengasuh. Mengapa disebut pengasuh? Karena mereka mengasuh orang tua serta anak mereka dalam waktu yang bersamaan. Tekanan bagi generasi sandwich. Mereka akan mengalami perasaan stres, tegang, dan genting yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang enggak termasuk dalam kelompok generasi ini. Akibat tekanan yang tinggi dari dua generasi di atas dan di bawahnya, kerap kali generasi sandwich mengalami kesulitan untuk mengelola urusan mereka sendiri. Misalnya, aktivitasnya di dunia kerja, bahkan hal sesederhana waktu istirahat dan kesehatan mereka sendiri. Hal-hal ini secara enggak langsung mempengaruhi tingkat kebahagiaan si generasi sandwich. Usia generasi sandwich. Generasi sandwich biasanya berusia 30-35 tahun di Filipina atau 45-54 tahun di Inggris. Namun, hal ini enggak selalu terjadi pada mereka yang ada di rentang usia itu. Memungkinkan orang tua mereka ada yang sudah meninggal, belum memiliki anak, atau bisa jadi anak mereka sudah dapat hidup mandiri tanpa harus mereka dukung lagi secara keuangan dan fisik. Ada generasi sandwich bertingkat. Generasi biasanya berusia 60 tahunan, masih memiliki orang tua di usia 90-an, memiliki anak dewasa dan cucu. Masih harus bertanggung jawab terhadap orang tuanya yang sudah berusia senja, namun di lain hal juga harus menjaga cucu-cucu demi sang anak bisa menjalankan pekerjaannya. Perbedaan peran pada generasi sandwich. Meski sama-sama disebut generasi sandwich, ternyata ada perbedaan peran antara kaum laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan tugasnya. Perempuan di generasi sandwich biasanya lebih banyak menyumbang pada aspek perawatan fisik karena dinilai lebih lihai dan luwes dalam hal mengurus orang tua yang sudah renta dibanding kaum laki-laki.
Sementara generasi sandwich laki-laki cenderung banyak berkontribusi dalam aspek finansial dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga besar. Nah, itulah pengetahuan tentang generasi sandwich. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!